Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita ketemu lagi ya, ingin beribadah. Teman-teman sebelum kita ibadah nih ya, gue pengen bercerita dikit, bertanya sih. Kalau teman-teman ada lagi jalan, terus tiba-tiba teman-teman ditodong. Nah ditodong, biasa kalau penodong, penjahat, nodong teman-teman, bukan teman-teman, maksudnya nodong orang, itu ngomongnya kan harta atau nyawa. Nah, apa yang teman-teman pilih? Ya bisa tulis di kolom chat. Nggak perlu. Teman-teman pikirin, teman-teman pilih apa? Harta atau nyawa? Nah, oke, gue asumsi teman-teman pasti jawabannya nyawa ya. Karena buat apa ada harta tapi nggak ada nyawa. Nah pertanyaan gue berikutnya, kalau misalkan teman-teman ditanya, misalkan gue tanya sekarang, teman-teman pilih nyawa atau Kristus? Teman-teman pilih nyawa atau Kristus? Apa jawaban teman-teman? Mungkin di pikiran teman-teman, Kristus. Tapi kalau di kehidupan asli, jangan-jangan kita lebih milih harta bahkan dibandingkan Kristus. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati. Aku berikan teman-teman waktu untuk bersaat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan pada kami. Dan bahkan pada hari ini kami bersyukur Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan berkenan memimpin ibadah kami. Kami sungguh memohon Tuhan berkenan atas ibadah kami yang begitu terbatas. Kami mohon Kau persiapkan hati kami, untuk kami yang sulit sekali untuk fokus, Kau yang kiranya bantu kami, dan biarlah kami boleh memuliakan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan, kiranya boleh bibit-bibit firman-Mu tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, itulah yang terjadi di gereja bawah tanah di Cina. Setiap kali mereka pengen beribadah, mereka kan berhadapan dengan pertanyaan, mau nyawa atau Kristus? Nah teman-teman, di saat di gereja bawah tanah, mereka ibadah begitu sederhana. Mereka nggak ada AC, mereka nggak ada alat musik, mereka nggak ada YouTube, mereka nggak ada apapun selain kehadiran Tuhan. Mari kita renungkan hal ini. Ketika musik misalkan gak ada, ketika semuanya gak ada, kita masih mau beribadah kepada Tuhan atau enggak? Mari kita angkat pujian Heart of Worship.
face, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song is not what you have required. You search much deeper through the way things are. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of God. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Kita nyanyikan bait keduanya, King of Endless World, no one could express. King of Endless World, no one could express how much you deserve. No one weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself you have required. You search much deeper within through the way things are. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. 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 It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. 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 It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of God. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari kita puji Tuhan. Mari kita katakan shout to the Lord all the earth, teras.
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty. My comfort, my shelter. My comfort, my shelter. Tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. For power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Teman-teman, kita akan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya aku punya sedikit cerita. Nah, di suatu tempat ada seorang pengusaha kaya punya rumah, pengusaha sukses. Punya rumah. Nah, di ruang tamunya terpasang sebuah gambar besar sekali. Dan itu adalah foto keluarga mereka. Foto keluarga mereka ada dia, si bapak ini, sama istrinya dan 3 orang anak. Salah satu anaknya terlihat agak berbeda. Seperti keriting, kulitnya agak hitam, agak gelap. Seperti orang dari Indonesia Timur gitu ya, anak paling kecilnya. Nah, singkat cerita ternyata gambar itu menyimpan sebuah kisah. Suatu ketika si bapak ini lagi sukses-suksesnya, dia pulang malam-malam ke rumahnya dan mendapati dia dapat sebuah surat. Dan ternyata surat itu dari istrinya. Pas dia buka, isinya adalah istrinya bilang dia pergi sama sopir suaminya. Nah, teman-teman, itu bayangkan, pergi maksudnya pergi main ya, pergi meninggalkan rumah gitu. Nah, teman-teman bayangkan kalau jadi suaminya, kalau jadi si bapak ini, teman-teman mau gimana? Teman-teman yang cowok-cowok, coba pikirkan kalau teman-teman jadi suaminya, teman-teman mau pikirin apa? Kayak pasti bakal kayak bacok lah, cari orang di mana,
dipukulin sampai mati gitu lah atau gimana. Bayangkan seorang istri yang dia rawat dan seorang supir yang dia kasih kerjaan pergi berdua meninggalkan dia gitu. Nah dia begitu marah, begitu kecewa. Tapi di satu sisi dia begitu gelisah, maka dia akhirnya pergi ke gereja dan ketemu sama pendetanya, terus dia bilang, gimana nih Pak? Dia sharing, dia cerita panjang. Akhirnya pendetanya bilang, ya lu cari dong istri lu di mana. Tapi dengan kesel, nggak mau, dia kan keras hati sekali, begitu kesel gitu, ego dia tinggi. Tapi oke, dia akhirnya cari gitu, dia panggil beberapa orang, bayar beberapa orang, cari kemana dan ketemu ternyata didapati istrinya lagi tinggal di sebuah rumah sama dengan sopirnya dan hamil. Istrinya hamil, teman-teman. Betapa terkejutnya dan betapa semakin kecewanya sang suami ini. Wah, marah, betul marah. Dia begitu marah tapi dia masih pantau si istri dengan beberapa orang ini, pantau terus dan sampai suatu ketika dia dapat kabar sudah melahirkan. Dia tunggu. Enggak dia tunggu ya, dia pikir pulang bodoh amat, enggak pulang terserah, udah enggak peduli, ngapain pedulin orang kayak gitu. Dan gak lama, suatu ketika si suami pengen pergi ke kantor, anak-anaknya teriak-teriak di rumah. Mama pulang. Mama bawa bayi. Mama pulang. Wah, si bapak ini kinap gitu ya. Waduh, dia lihat kan dari pintu. Wah, betul istrinya pulang. Diliatin, betul itu istrinya dan bawa anak bayi. Si istri ini takut, dia takut. Dia buru-buru masuk dan lewat pintu belakang. Masuk ke kamar pembantu, dan teman-teman ini kisah beneran. Masuk ke kamar pembantu dan tinggal di situ. Si bapak gengsi, pergi ke kantor. Dan kehidupan itu berlanjut terus menerus gitu ya. Si istri ini tinggal di kamar pembantu dan dia ngerjain setiap pekerjaan pembantu. Dia rapiin semua, sapu-sapu, persis kayak pembantu. Dia hafal karena dia dulu tinggal di situ. Jadi dia hafal gimana. Dan kalau suaminya pengen pergi kantor, dia masuk kamar pembantu jadi nggak ketemu dan seterusnya. Wah, begitu seterusnya. Si suami gelisah dan dia bilang ke pendetanya lagi, Pak, gimana nih Pak? Si Pak Pendeta bilang, ya adain pesta dong. Kan anak bungsu udah pulang nih, adain pesta dong. Tapi dia sangat gelisah teman-teman. Nggak mau, kecewa banget sama istrinya. Wah, anak-anaknya udah nanya ke mamanya, Ma, kok tinggal di situ? Kok nggak tinggal di kamar? Kok nggak tinggal di kamar biasa? Mamanya ngarang-ngarang kan, di kamar biasa banyak nyamuk, kedinginan, nggak suka, enakan tinggal di sini. Wah, sampai akhirnya papanya si suami ini akhirnya ya memutuskan, membulatkan tekad untuk ketok pintu istrinya, ketok pintu kamar pembantu. Ketok, tok. Akhirnya dia bilang, gue kecewa lo sama lo. Dan istrinya ketakutan, dia bilang, aku salah besar. Aku salah besar udah meninggalkan kamu. Dan saat ini si orang yang aku ikutin dia meninggalkan aku. Makanya aku gak pernah berharap diterima lagi menjadi seorang istri. Aku ingin berharap diterima lagi hanya sebagai pembantu. Teman-teman, sejak saat itu mereka kembali rekonsiliasi. Akhirnya mereka jadi keluarga yang makin lama ya, ini proses makin lama makin baik lagi. Dan pendeta datang ke rumahnya, sejak saat itu mereka jadi keluarga yang harmonis. Dan pas hari itu si suami bilang, oke, kita foto bersama sebagai tanda gue menerima lo kembali. Akhirnya dipasang foto yang begitu besar di
ruang tamu itu. Teman-teman, Alkitab berkali-kali bilang Allah itu hatinya mudah tergerak. Kalau laki-laki yang hatinya begitu keras, begitu penuh ego, gitu ya, hatinya begitu keras pada akhirnya bisa kembali mencintai istrinya pelan-pelan. Teman-teman, berapa kali Alkitab mencatat Allah Bapa juga tersentuh oleh doa orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat. Teman-teman, mau sampai kapan keraskan hati? Tuhan menunggu kita pulang kapan mau pulang. Mari kita persiapkan hati. Kita katakan dengan lembut, Tuhan Yesus memanggil. Ia panggil kau pulanglah. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar ia menengok dan tunggu. Dengan sabar ia menengok dan tunggu. Tunggu kau menyambut dia. Pulang-pulang yang kelelahan, pulang. Pulang, yang lelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang lelahan pulang. Teman-teman, mari kita ambil waktu untuk kita mau mengakui akan setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Allah yang mau memberikan yang terbaik bagi setiap kami, orang-orang yang berdosa ini. Kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tetapi Tuhan mau mencari kami dan mau membawa kami pulang ke dalam pelukan kasih Tuhan. Dan Tuhan, setiap kali kami mengakui akan setiap dosa kami, setiap minggu kami mengakui akan setiap dosa-dosa kami terus diingatkan akan kasih dan kebaikan Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami diingatkan akan betapa besarnya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan di saat yang bersamaan pula kami juga semakin terus diingatkan untuk kami juga hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi di saat yang bersamaan pula Tuhan, kami juga diingatkan bahwa kasih kami kepada Tuhan begitu kecil. Bahkan mungkin kasih kami kepada sesama kami di sekitar kami itu pun tidak nampak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di saat inilah Tuhan, kami mau memohon ampun, mau meminta maaf di hadapan Tuhan sekali lagi. Ketika kami mengabaikan akan orang-orang di sekitar kami. Ketika kami tidak mengasihi orang-orang yang membutuhkan akan pertolongan kami. Ketika kami tidak peduli kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan pertolongan dan belas kasihan dari kami. Kami hanya hidup mementingkan diri kami sendiri. Kami hanya hidup untuk memuaskan hawa nafsu kami sendiri. Kami sekali lagi memohon ampun Tuhan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus ingatkan kami akan kasih setia Tuhan, akan kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kami.
sehingga kami boleh hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan, anak-anak-Mu yang berdosa. Dan kami mohon ampun sekali lagi, biarlah Tuhan boleh mengampuni setiap kami. Dan terus bentuk hidup kami jadi hidup yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kelelahan pulang. Saat ini kita akan bersama-sama mengakui akan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan mengucapkan pengakuan iman ini secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, Yohanes pasal 14 ayat ke-23 bilang, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita katakan lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku
cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita katakan lebih dalam lagi, ku rindu Kau. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Dipersilakan pada Komelki untuk memberikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami adalah kesempatan yang berharga, oleh karena kami diberikan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan kami percaya sabdamu adalah sabda yang mengubahkan hati kami, yang mengubahkan hidup kami, dan mengubahkan seluruh dan seantero hidup kami. Untuk itu berbicaralah kepada kami Tuhan, karena hati kami siap menyambut sabda Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus menaungi sehingga firman-Mu dapat tersampaikan kepada teman-teman komisi remaja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat teman-teman yang merayakannya. Kiranya Tuhan terus menyertai teman-teman dan Tuhan yang terus bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan kita di tahun yang akan datang. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bertepatan pada hari ini adalah hari Valentine, maka saya mengajak teman-teman untuk merenungkan satu tema, yaitu love your neighbor, atau kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang mengasihi sesama, maka saya ingin mengajak teman-teman melihat satu gambar ini. Ini adalah kota Jakarta teman-teman, dan diperkirakan kota Jakarta terisi atau dipenuhi oleh penduduk kurang lebih 10 juta. Artinya begitu banyak manusia yang ada di kota ini. Begitu banyak muka, begitu banyak karakter, begitu banyak nama yang ada di kota ini. Bahkan teman-teman, saking banyaknya manusia di kota ini, kadang-kadang kita tidak tahu siapa tetangga kita. Kadang-kadang kita tidak tahu nama orang yang dekat dengan rumah kita. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa orang-orang yang ada di sekitar kita setiap hari. Kenapa? Karena begitu banyak manusia, begitu banyak orang, begitu beragam suku dan budaya yang ada di sekitar kita. Di tengah-tengah keadaan yang beragam ini teman-teman, maka pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, who is my neighbor? Atau siapakah sesamaku manusia? Siapakah orang yang dikatakan sebagai sesamaku manusia? Siapakah orang yang layak menjadi sesamaku manusia? Atau di manakah aku menemukan sesamaku yang harusnya aku kasihi nantinya? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2016, seorang perempuan bernama Anja yang berasal dari Eropa harus terbang ke Nigeria oleh karena dia mendengarkan kabar yang tidak begitu mengenakan. Oleh karena di Nigeria ada anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tua mereka, karena mereka merasa anak-anak ini punya ilmu hitam atau punya ilmu sihir. Sehingga supaya anak-anak ini mati, maka dibiarkan begitu saja, tanpa makanan, tanpa perhatian. Oleh karena gerakan kemanusiaan, maka perempuan bernama Anja ini berangkat ke Nigeria dan bertemu dengan seorang anak yang dia berikan nama Hope.
Ketika dia bertemu teman-teman seperti yang ada di gambar, dia memberikan minuman, dia memberikan semacam biskuit untuk anak itu. Dan setahun kemudian anak itu setelah dirawat, setelah diberikan perhatian, bisa masuk sekolah dan dia bertumbuh layaknya anak seperti biasa. Pertanyaan lagi teman-teman, siapakah sesamaku manusia? Who is my neighbor and what should I do for them? Who is our neighbor and what should we do for them? Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, siapakah sesamaku manusia dan apa yang aku harus lakukan kepada mereka? Maka mari kita kembali melihat kisah yang diceritakan di dalam Alkitab, khususnya ketika kita membaca Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 36. Di dalam bagian itu teman-teman, ada satu kisah di mana seorang ahli Taurat datang kepada Yesus, berdebat dengan Yesus, berdiskusi dengan Yesus, dengan menanyakan, bagaimana aku bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Maka Yesus memberikan jawaban, kalau engkau mau mendapatkan kehidupan yang kekal, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan kemudian kasihilah sesamamu manusia. Menariknya saudara, ketika sampai pada titik kasihilah sesamamu manusia, maka ahli Taurat ini menanyakan kepada Yesus, Yesus, kira-kira sesamaku manusia itu siapa? Siapakah yang layak menjadi sesamaku manusia? Atau kira-kira di sekitarku ini siapa sih yang aku kasihi? Siapa sih yang aku harus berikan cinta kasih kepada dia? Teman-teman, apa jawab Yesus kepada ahli Taurat ini? Yesus menceritakan tentang seseorang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Dan di dalam perjalanan orang itu mengalami perampokan. Dan bukan hanya saja dia mengalami perampokan. Dia juga dipukuli sampai dia tidak bisa bergerak. Maka dalam kisah itu ada orang Lewi, ada ahli Taurat yang turun teman-teman. Tapi mereka tidak mempedulikan. Tetapi di dalam kisah itu Yesus mengatakan ada seorang Samaria yang juga turun melalui jalan tersebut. Dan ketika dia melihat orang yang dirampok ini, orang yang ditindas ini, dia digerakkan oleh belas kasihan lalu dia memberikan pertolongan. Dia menolong, dia merawat, lalu kemudian dia menaruh di tempat penginapan, bahkan dia harus spend uang untuk perawatan orang tersebut. Apa yang ingin saya katakan saudara dari kisah ini? Yang ingin saya katakan saudara, mengasihi sesama atau love your neighbor adalah melakukan keadilan kepada sesama. Melakukan sesuatu keadilan kepada sesama. Kenapa saya bisa katakan demikian saudara? Kalau kita berkaca daripada kisah ini, maka keadilan yang didapatkan, yang layak didapatkan oleh orang yang mengalami perampokan tersebut adalah pertolongan dari orang-orang yang lewat. Dan itu dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu. Dia memberikan pertolongan, dia memberikan perhatian, bahkan sampai orang itu dipulihkan dari keadaannya. Dia memberikan, dan menurut saya itu adalah cinta kepada sesama. Kenapa saya katakan saudara, teman-temanku, bahwa mengasihi sesama itu adalah melakukan keadilan, oleh karena kita berkaca pada apa yang dikatakan oleh Yesus pada Matius 22 ayat 39. Di mana dikatakan di sana bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kira-kira apa maksud Yesus ketika dia mengatakan itu kepada para muridnya? Nah teman-teman, perlu kita ketahui latar belakang daripada kisah ini, daripada pernyataan Yesus ini. Kalau kita memperhatikan saudara, maka apa yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 39 merupakan kutipan yang diambil dari kitab Imamat 19 ayat 18. Apa yang dikatakan di dalam Matius ini adalah kutipan dari Imamat 19 ayat 18. Di mana di sana dikatakan jangan engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Nah teman-teman, untuk membaca Imamat 19 ayat 18, kita perlu membaca latar belakang. Latar belakang seperti apa sih yang diberitahukan kepada kita di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 17. Kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada umat Israel ketika dia mengambil kesimpulan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata teman-teman, di dalam kisah itu, di dalam Imamat 19 ayat 18, ada semacam aturan-aturan untuk berlaku adil kepada orang. Ada aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan keadilan kepada sesama bangsa Israel. Contohnya saudara, di dalam ayat 9 sampai 17 dikatakan, kalau engkau memanen hasil gandummu, jangan engkau habiskan semuanya lalu kau membawa pulang ke rumah. Tidak, tapi biarkan sedikit saja atau bahkan sedikit untuk kamu tinggalkan di padang, supaya kalau ada orang yang lewat yang membutuhkannya, mereka bisa ambil. Dan itu keadilan teman-teman. Ketika orang bisa mengambil bagian sedikit saja untuk kebutuhan sehari-hari, maka pada saat yang sama Israel sedang melakukan keadilan. Ketika orang Israel memanen anggur mereka, tetapi tidak semua diambil, tetapi dibiarkan beberapa buah di pohon anggur itu. Dan ketika ada orang lewat, ketika ada orang yang membutuhkan lewat, dia ambil buah anggur itu. Maka orang yang meninggalkan buah anggur itu dari sisa panennya sedang melakukan keadilan. Dan disimpulkan di ayat 19, di ayat 18 teman-teman, kasihilah sesamamu manusia. Maka bagi saya teman-teman, ketika kita bicara tentang mengasihi sesama, maka kita sedang bicara tentang practice the justice. Melakukan keadilan. Artinya begini, love your neighbor more than just give something for them. Lebih daripada kita sekedar memberikan sesuatu, tetapi kita sedang melatih diri untuk melakukan keadilan kepada orang lain. Kita sedang melatih diri untuk menerapkan keadilan kepada orang lain. Maka kalau saya katakan teman-teman, mengasihi sesama adalah kita sedang melakukan yang namanya keadilan. Kembali ke pertanyaan ini. Who is my neighbor? Kalau tadi kita bicara bahwa mengasihi sesama adalah tindakan keadilan, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini. Who is my neighbor? Siapakah sesamaku manusia? Bagi saya, kalau kita sudah menemukan bahwa mengasihi sesama adalah melakukan keadilan, maka sesama kita adalah siapapun atau sesama kita adalah setiap orang yang tidak mendapatkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Itulah sesamamu. Maka teman-teman, ketika engkau ketemu dengan orang yang kamu pikir orang ini kayaknya tidak mendapatkan keadilan, atau dia diperlakukan tidak adil, orang itu sudah dipastikan, atau saya bisa katakan, orang itu adalah sesamamu yang perlu engkau perhatikan. Orang itu adalah sesamamu yang perlu engkau berikan effort untuk mengasihinya. Siapapun manusia di dunia ini yang tidak mendapatkan ketidakadilan atau diberlakukan tidak adil, mereka adalah orang-orang yang perlu kita perhatikan. Dan mereka adalah sesama kita. Dalam arti begini teman-teman, kalau saya lebih memperluas sedikit, mengasihi sesama yang paling dasar adalah memberikan keadilan kepada mereka. Mengasihi sesama yang paling dasar, siapapun manusia di dunia ini, mereka adalah sesama kita, dan yang paling dasar kita bisa lakukan adalah memberikan keadilan kepada mereka. Ada satu kisah teman-teman, kalau kebetulan hari ini, bertepatan hari ini, kita merayakan Valentine. Valentine teman-teman tidak muncul begitu saja. Valentine itu merupakan peringatan kepada salah satu Santo Valentino yang luar biasa memperjuangkan cinta anak muda. Kenapa saya katakan begitu teman-teman? Oleh karena dia dipenjara, bahkan dia sampai mengalami penghukuman,
Oleh karena dia menentang pemerintah pada waktu itu yang melarang anak muda untuk menikah. Oleh karena apa? Oleh karena pemerintah lebih mementingkan anak muda ini pergi ke medan perang. Mereka lebih mementingkan anak muda ini ikut berjuang secara dalam peperangan. Tetapi di dalam perjalanannya, Santo Valentino teman-teman, dia menentang perintah itu dan dia memberikan hak kepada anak-anak muda ini. Hak untuk apa? Hak untuk menikah dan memberkati mereka. Bagi saya, ketika Valentino melakukan pekerjaan itu, tindakan itu, dia sedang berlaku adil. Dia sedang memberikan keadilan. Dia sedang memberikan keadilan. Dalam bentuk apa? Menikahkan anak-anak muda itu. Dengan tradisi gerejawi tentunya teman-teman. Dalam dunia kita hari ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagi saya, menurut saya yang perlu kita lakukan, not equality, but equity. Equality itu kita sepertinya sama ya. Kita sering katakan bahwa itu adil. Tapi coba perhatikan gambarnya teman-teman. Equality, ya betul sama sih, kayak semacam adil. Tapi adil itu tidak seperti itu. Adil itu seperti ini, equity. Sama-sama adil, sama-sama sederajat. Kita bisa sama-sama menyaksikan sesuatu. Kalau kita bicara dengan dunia kita hari ini, khususnya kalau engkau sebagai anak sekolah, tentunya engkau pasti erat kaitannya atau seringkali melihat hal-hal seperti ini. Ada anak-anak yang dibuli oleh karena keterbatasan mereka. Ada anak-anak yang tidak mendapatkan hal-hal yang baik. Bahkan cenderung ditekan oleh orang lain. Oleh karena kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Bagi saya, ketika engkau memahami siapa dirimu, yang dipanggil oleh Allah untuk mengasihi sesamamu, dan mengasihi sesama itu adalah memberikan keadilan kepada orang lain. Maka ketika kita memperhatikan, melihat orang-orang seperti ini, maka keadilan terkecil yang kita bisa berikan kepada mereka adalah menjadi penolong bagi mereka, menjadi teman bagi mereka, menjadi menjadi orang yang merangkul mereka, bukan justru menambah derita mereka. Ketika engkau menemukan orang-orang seperti ini, maka lakukanlah firman ini. Kasihilah sesamamu manusia dengan berlaku adil. Dengan berlaku adil apa teman-teman? Dengan bersama-sama dengan mereka. Apa yang kita bisa lakukan lagi teman-teman? Bagi saya, share gospel. Inilah bentuk cinta kita kepada orang lain. Bentuk keadilan bagi saya. Kenapa? Bagi kita hari ini, hal yang paling mendasar adalah kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika kita semua bisa memperoleh kehidupan yang kekal, maka itu adil bagi saya. Maka supaya orang lain bisa mendengarkan atau bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu, maka tugas kita sebagai orang yang sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu dalam Yesus Kristus. Tugas kita supaya orang ini, teman kita, keluarga kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Dengan cara apa? Kita share gospel kepada mereka. Kita share Injil kepada mereka. Supaya apa? Mereka juga bisa mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Maka pada saat yang sama, kita sedang apa teman-teman? Kita sedang ada dalam titik love your neighbor dengan memberikan keadilan kepada mereka. Memberikan keadilan apa? Keadilan dengan cara apa? Mereka mendapatkan kabar baik itu dan mereka bisa bersama-sama dengan Kristus. Love your neighbor. Apa maksudnya? Love your neighbor teman-teman atau mengasihi sesama bukan persoalan yang gampang. Bagi saya mengasihi sesama bukan persoalan yang gampang. Kenapa hal ini bukan menjadi persoalan yang gampang teman-teman? Oleh karena pada dasarnya kita itu selfish. Kita itu lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita itu lebih mementingkan apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi kemauan kita. Maka kenapa sih timbul yang namanya tren selfie? Selfie itu adalah memotret diri sendiri. Kenapa? Oleh karena aku penting. Aku lebih penting daripada orang lain. Dan gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya teman-teman
sedang mendrive kita untuk meninggikan kepentingan kita daripada orang lain. Untuk meninggikan bahwa akulah yang penting, orang lain tunggu dulu. Lalu kalau kita sudah berpikir demikian teman-teman, bagaimana kita bisa mengatakan, I love my neighbor. Aku mengasihi sesamaku. Tidak akan bisa. Kenapa? Oleh karena kita lebih berfokus pada diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya? Supaya pesan Kristus ini bisa teraplikasi di dalam hidup kita. Bagaimana supaya mengasihi sesama yang adalah perintah Tuhan itu bisa menjadi bagian dari hidup kita setiap hari. Caranya menurut saya teman-teman, kita harus menemukan apa itu yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. What the most important in our life as a Christian. Kalau kita sudah menemukan itu, maka saya yakin kita mampu melakukan persoalan ini. Apa? What the most important in our life as a Christian? Kita berkaca dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 teman-teman. Apa yang dikatakan di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Itu adalah yang the most important. Dan yang kedua, yang sama dengan itu. Love your neighbor as yourself. Dua hal ini teman-teman merupakan yang penting dalam hidup kita. Dua hal ini merupakan pesan Kristus kepada kita. Bahkan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-40, seluruh hukum Taurat, seluruh hukum ini disatukan di dalam dua hal ini. Yaitu love your God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as yourself. This is the important thing in our life as a Christian. Teman-teman kebanyakan pasti masih sekolah, kuliah mungkin ada yang kuliah, ada yang sekolah. Kenapa sih kita bangun pagi-pagi? Kalau dulu ya teman-teman, waktu kita masih sekolah onsite, kita harus berangkat ke sekolah. Kenapa sih kita rela bangun pagi-pagi harus berangkat ke sekolah? Kita masih pengen tidur, tapi kita harus bangun. Pokoknya harus bangun, berangkat ke sekolah. Kenapa? Oleh karena kita berpikir, kita memutuskan bahwa sekolah itu sangat penting. Ke sekolah itu amat sangat penting. Maka mau tidak mau, sekalipun badanku ini tidak mau melakukannya, tidak ingin mengerjakannya sebenarnya. Tapi karena aku tahu sekolah itu penting, maka mau nggak mau, aku harus berangkat ke sekolah. Mungkin hari ini teman-teman mungkin online. Kenapa teman-teman mungkin harus bela-belain harus bangun jam 6 mungkin untuk sekolah jam 6:30? Because sekolah adalah sangat important in our life. Bersekolah, belajar merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dan kita mau mengerjakannya. Ini yang saya katakan tadi teman-teman. What the most important in our life as a Christian. Kalau kita sudah menemukan itu, maka saya yakin apapun yang terjadi, kita pasti melaksanakannya. Apapun yang terjadi, kita pasti mengerjakannya. Dan dua hal yang tadi, love your God and love your neighbor as yourself. Dan itu adalah yang terpenting dalam hidup kita. Apa poin penting lagi ketika kita bicara tentang love your neighbor, teman-teman? Love your neighbor is faith practice atau latihan iman. Kenapa saya bisa katakan begini, teman-teman? Kalau kita berkaca dari 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 mengatakan begini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Dengan kata lain begini teman-teman, bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi Allah? Bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Sedangkan saudaramu, sedangkan sesama kita,
yang tidak mendapatkan keadilan, orang-orang yang membutuhkan kita, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita, kita tidak pernah peduli. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi orang yang ada di sekitar kita, kita tidak pedulikan sama sekali. Bagaimana mungkin engkau mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, sedangkan ayah dan ibumu butuh juga engkau perhatikan. Saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan butuh juga engkau perhatikan. Bagi saya teman-teman, cinta kepada sesama manusia, siapapun, sesama manusia itu bisa jadi orang tuamu, bisa saudaramu laki-laki, bisa temanmu, bahkan bisa orang yang tidak engkau kenal. Bahkan kalau kita berkaca dari apa yang dikatakan oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Even itu our enemy, Yesus perintahkan, kasihilah mereka. Dan mengasihi mereka itu, mengasihi siapapun itu adalah cerminan. Mengasihi sesama adalah cermin yang paling jelas tentang cinta kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika engkau mengasihi sesamamu, ketika engkau belajar mengasihi sesamamu, pada saat yang sama, engkau sedang menilai sebenarnya seberapa besar kualitas cintamu kepada Allah yang memberikan hidup kepadamu. Yang menarik teman-teman, ketika kita membaca Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu disejajarkan. Tidak ada yang lebih kecil, lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, sejajar. Artinya apa? Sebenarnya ada cerminan, kita sedang melihat, sedang disejajarkan bahwa mengasihi sesama itu kita sedang ada dalam proses melihat bahwa kita sedang mengasihi Allah. Dan mengasihi sesama itu timbul dari apa? Dari kasih Allah dalam diri kita. Teman-teman, ada seorang perempuan bernama Tabita yang seringkali dalam Alkitab disebutkan sebagai Dorcas. Dia itu perempuan yang luar biasa, murid perempuan yang bernama Tabita. Ketika dia mengenal Yesus, hidupnya diubahkan. Bahkan dicatat di dalam Alkitab, dia adalah seorang yang berbuat baik dan memberi sedekah. Perbuatan baik dan sedekah itu merupakan efek dari cintanya kepada Tuhan. Kalau teman-teman memperhatikan kisah gereja mula-mula, ketika mereka begitu mencintai Tuhan, cinta Allah sudah hadir dalam diri mereka dan mereka begitu mencintai Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan di antara mereka saking begitu besar cintanya kepada Tuhan, mereka digerakkan menjual harta bendanya dan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk kasih kepada sesama. Saya tidak menyuruh teman-teman menjual harta benda, saya tidak menyuruh. Tapi poin penting adalah ketika engkau mengenal orang yang membutuhkan engkau, khususnya kalau engkau di sekolah, ada orang-orang yang membutuhkan pelukanmu, ada orang-orang yang membutuhkan supportmu, oleh karena mereka tidak diberlakukan adil di sekolah. Kau hadir di situ, maka engkau sedang mengerjakan yang namanya mengasihi sesama. Teman-teman, poin penting yang harus kita sadari, mengasihi sesama itu harus didasari pada perjumpaan dengan sumber kasih, yaitu Kristus Yesus. Saya sering kali mengatakan kepada teman-teman yang pacaran, bahwa sebelum engkau mencintai orang yang berbeda jenis kelamin dengan engkau, khususnya dalam topik hari ini teman-teman dan suasana hari ini, Valentine. Sebelum engkau menyatakan cintamu kepada lawan jenismu, kalau engkau laki-laki, sebelum engkau menyatakan I love you kepada perempuan, kalau engkau perempuan, wanita, sebelum engkau menyatakan I love you kepada laki-laki, maka terlebih dahulu engkau harus merasakan cinta yang tulus dari Kristus Yesus. Kenapa dunia kita hari ini teman-teman, cinta itu selalu dipenuhi oleh nafsu. Oleh karena cinta kita tidak datang dari Tuhan. Atau kita tidak pernah mengalami cinta yang tulus dari Tuhan. Kalau engkau pernah atau engkau sudah berjumpa dengan Kristus, maka kalau engkau mencintai perempuan, kalau engkau laki-laki mencintai seorang perempuan, engkau akan menjaganya baik-baik.
Sampai di mana titik Tuhan mempersatukan kalian di dalam pernikahan. Maka teman-teman, sebelum engkau mencintai seseorang, baik itu laki-laki dan perempuan, berjumpa terlebih dahulu dengan sumber kasih, yaitu Tuhan. Artinya teman-teman, mengasihi orang lain, siapapun dia, siapapun jenis kelaminnya, mengasihi orang lain, tidak bisa terjadi atau tidak bisa muncul cinta yang tulus itu dari diri kita tanpa kita mengenal Allah yang memberikan cinta yang tulus kepada kita. Sebagai penutup teman-teman, mengasihi sesama adalah praktek sekaligus praktek hidup. Mengasihi sesama adalah perintah sekaligus praktek hidup sebagai orang yang sudah menemukan Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita menemukan sesama kita? Sudahkah teman-temanku menemukan sesamamu? Saya yakin sesamamu ada di sekitarmu hari ini. Ada di sekitarmu hari ini. Maka kalau engkau sudah menemukan, maka maukah engkau menyatakan kasih itu kepada mereka sebagai praktek hidup orang yang beriman? Tetapi sebelum engkau mempraktekkan iman itu, berjumpa terlebih dahulu dengan sumber kasih, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati kami. Kau tolong kami Tuhan, karena kami tidak mampu melakukan segala kebenaran-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan juga berkati persembahan kami, agar menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan segera memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang mungkin dalam 1-2 hari ini mendapatkan angpau oleh karena kita barusan merayakan Imlek, teman-teman bisa mengirimkan perpuluhan teman-teman melalui rekening gereja atau melalui barcode yang tertera di layar teman-teman. Tuhan Yesus memberkati engkau.
me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name and make my heart whole again. Lifted up and my knees know it's all for your glory. I'll stand with more reasons to sing than to fear.
surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender.